Untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan impor gula, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung Kejaksaan Agung. Tifal, bagaimana dengan kerangka kasus ini jika memang belum ada bukti aliran dana ke Tom Lembong? Kejaksaan Agung masih berpegang pada kronologi perkara yang disampaikan dalam keterangan pers terakhir kali pada hari Selasa lalu. Kalau kita ulang lagi atau kita ingat lagi pernyataan dari Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, saat itu ia menyampaikan bahwa posisi dari Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan atau Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini sempat menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Tapi di sisi lainnya saat penandatanganan itu atau kebijakan itu diambil, kondisinya stok gula dalam keadaan surplus. Itu satu poin halnya yang perlu dipertegas begitu oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Kalau dari keterangan terakhir dari Kejaksaan Agung disebutkan bahwa PT PPI ini kemudian bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah gula kristal mentah impor ini menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton. Nah, berdasarkan penugasan itu, PT PPI ini kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan total 8 perusahaan swasta untuk membantu proses dari pemenuhan kebutuhan gula di dalam negeri. Nah, kalau versi Kejaksaan Agung sendiri menyebutkan kesalahan dari Thomas Trikasih Lembong ini adalah selain karena ini pasokan gulanya ini dalam keadaan surplus saat kebijakan itu diambil, tapi juga PT PP ini dinilai sebetulnya bisa secara langsung karena statusnya sebagai badan usaha milik negara atau BUMN bisa langsung melakukan impor gula putih kristal dan secara langsung tanpa melibatkan lagi 8 perusahaan swasta untuk menjalani proses itu. Sehingga pada akhirnya kemarin dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Abdul Qohar, negara mengalami kerugian dengan taksiran angkanya sekitar 400 miliar rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengingat Thomas Trikasih Lembong ini dijerat dengan 2 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan dugaan korupsi, berapa besar aliran dana yang diterima Thomas dalam perkara ini, bagaimana alur penerimaan dana dari berbagai pihak, siapa menerima kepada siapa, benefitnya apa kemudian setelah pemberian korupsi atau suap itu diberikan antara pihak satu kepada pihak yang lain, dan berapa besar penerimaan uang yang diterima oleh Thomas Lembong dalam perkara ini. Nah, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa untuk aliran dana ini masih tetap diselidiki, masih tetap ditelusuri. Itu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Harli Siregar. Ia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini penelusuran aliran dana masih tetap didalami oleh pihak penyidik dari tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan ia menegaskan juga bahwa proses penyelidikan ini sudah berjalan sejak Oktober 2023 selama 1 tahun, dan ini penelusuran perkara ini tidak bisa disamakan. Katanya tidak bisa disamakan dengan perkara lain dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan bahwa sudah 3 kali memeriksa Thomas Lembong dalam perkara ini dengan statusnya saat itu masih sebagai saksi, dan ia menyebutkan juga bahwa siapapun yang diperiksa ini bergantung pada kebutuhan dari penyidik. Ada dorongan sebetulnya dari pihak lain terkait dengan perkara ini untuk meminta Kejaksaan Agung memperjelas lagi bagaimana aliran dana dalam perkara ini, siapa yang diuntungkan di balik suap pengambilan kebijakan impor gula kristal putih ini, dan betulkah kemudian kerugian negara ini sebesar 400 miliar rupiah ataukah ada potensi bisa lebih besar daripada itu. Dorongan itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch. Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW, Egy Primayoga, menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung harus bisa menelusuri lebih jauh soal keterpenuhan unsur pasal yang dijerat oleh Thomas Lembong, 2 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan tindakan atau kesalahan yang disangkakan kepadanya. Ia juga menyampaikan atau mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung tidak sekadar menjelaskan konteks perkara secara umum saja, bahkan ia menerangkan bahwa dalam konteks korupsi dalam kategori kerugian negara ada 2 hal. Pertama, setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat atau mens rea, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua kerugian negara dikategorikan kejahatan korupsi. Sehingga itulah penekanan dari ICW bahwa dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung harus bisa menjelaskan kepada publik aliran dananya seperti apa dan berapa besar keuntungan yang didapatkan Thomas Lembong dalam perkara ini. Ia pun juga menyampaikan bahwa
Kejaksaan Agung perlu menelusuri aktor-aktor lain, lembaga-lembaga lain atau kementerian lain yang berkaitan langsung dengan kebijakan impor gula ini. Tak sebatas pada Kementerian Perdagangan dan tak sebatas pada Thomas Lembong yang menjabat saat itu sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang ditengarai bertalian berkaitan langsung terhadap kasus ini. Ini semata-mata untuk bisa memperjelas konteks dari kasus ini dan tidak semata-mata pada urusan kebijakannya saja, tapi karena ini berurusan dengan atau dugaannya adalah dugaan korupsi, maka perlu ditegaskan juga soal aliran dana itu datang dari mana dan kepada siapa dana itu diterima oleh pihak-pihak terkait. Bella. Kita akan nantikan penjelasan dari Kejaksaan Agung terkait dengan kejelasan aliran dana korupsi impor gula ini terhadap Thomas Lembong. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.